Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Prakerja, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang penerapan NLP dalam proses pembelajaran. Untuk menerapkan NLP dalam pembelajaran, ada 5 hal penting yang perlu dipelajari dan diaplikasikan. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu NLP. Mengenal NLP yang mana dapat dilihat dari modalitas berpikir atau gaya belajar seseorang. Yang kedua, membangun hubungan atau rapport melalui komunikasi pembelajaran. Yang ketiga, komunikasi hipnotik untuk mengetahui motivasi dalam berperilaku. Yang keempat, pembelajaran bawah sadar yang didasari oleh pembelajaran eksperiensial atau pembelajaran berdasarkan pengalaman. Dan yang kelima, bagaimana mengelola forum pembelajaran dan menangani situasi khusus. Mengenal NLP. Neuro-Linguistic Programming atau NLP adalah pendekatan psikologis dan komunikasi yang dikembangkan awal tahun 1970-an oleh Richard Bandler dan John Grider. NLP berfokus pada hubungan antara pikiran atau neuro, bahasa atau linguistik, dan pola perilaku yang terbentuk dari pengalaman atau programming seseorang. Prinsip dasar NLP ini ada dua. Yang pertama adalah realitas eksternal harus lebih besar daripada representasi internal. Dan yang kedua, mendesain RI sama dengan mendesain respon. RE adalah peristiwa yang terjadi di luar diri kita. RE diserap masuk ke dalam pikiran kita melalui panca indera dan terbentuk atau terbangunlah RI. Nah, RI bersifat netral dan memiliki makna yang bisa mempengaruhi emosi. Selanjutnya adalah modalitas berpikir. Modalitas dalam NLP menunjukkan cara seseorang mengorganisir pengalaman dan bahasa mereka. Pengenalan dan pengakuan terhadap preferensi modalitas seseorang dapat membantu dalam berkomunikasi secara efektif, baik dalam konteks sosial maupun profesional. Nah, adapun yang namanya submodalitas, yaitu kualitas dari suatu modalitas. Setiap modalitas, yaitu FA, KOG, memiliki perbedaan yang lebih spesifik, di mana perbedaan inilah yang membedakan setiap individu dalam memberi makna terhadap suatu pengalaman. Berbicara tentang modalitas berpikir atau submodalitas, ini dilihat dari gaya belajar yang dilihat dari gaya belajar seseorang, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Gaya belajar visual yaitu mengakses citra visual atau penglihatan, menyukai aktivitas dan media yang mudah dilihat. Sedangkan auditory itu mengakses informasi bunyi-bunyian, yaitu melalui pendengaran, menyukai aktivitas dan media yang mudah didengar dan dibunyikan. Sedangkan kinestetik adalah mengakses informasi gerak, perabaan, dan emosi, dan menyukai aktivitas dan media yang menyangkut gerak dan mudah dirasakan baik secara fisik maupun emosi. Yang kedua adalah membangun hubungan atau rapport dalam komunikasi pembelajaran. Secara harfiah, rapport berarti hubungan yang berkonotasi sebagai hubungan baik. Hubungan ini bisa terjadi secara intrapersonal, yaitu hubungan dengan diri sendiri yang disebut dengan kongruensi atau pertahanan diri, yang kemudian ada hubungan interpersonal, yaitu hubungan dengan orang lain atas dasar trust atau kepercayaan, percaya. Nah, intrapersonal rapport ini adalah salah satu membangun karakter atau builds character and self-management skills. Jadi kita membangun karakter dan skill memanage diri sendiri, sedangkan interpersonal rapport itu membangun personality atau membangun
kepribadian dan skill sosial. Nah, builds personality and social skills. Nah, prinsip rapport ini sendiri adalah pacing dan leading, di mana prinsip ini adalah melakukan dengan menonjolkan kesamaan-kesamaan atau pacing sampai terasa kenyamanan dalam berkomunikasi. Baru setelah itu mengeksekusi apa yang menjadi tujuan komunikasi kita atau leading. Nah, pacing itu atau nama lainnya mensejajarkan ini dilakukan dengan dua gaya, yaitu mirroring atau menirukan, menyamakan, dan juga matching atau mencocokkan atau memenuhi kebutuhan. Nah, dalam prinsip pacing ini meliputi aspek, baik aspek fisiologis, linguistik, dan interest. Selanjutnya adalah komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran adalah komunikasi yang terjadi pada pikiran bawah sadar. Itu sangat bermanfaat pada proses pembelajaran karena informasi lebih banyak masuk ke dalam memori. Nah, untuk menghasilkan komunikasi pembelajaran yang efektif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip komunikasi pembelajaran, metode 3V, dan pola kalimat efektif. Prinsip dasar proses komunikasi efektif adalah akhir dari proses komunikasi adalah kesepahaman antara sender dan receiver. Nah, setelah itu ada metode 3V. Metode 3V yaitu verbal, vokal, dan visual. Metode 3V, verbal, yaitu menyangkut pola bahasa. Bagaimana kita menyampaikan bahasa dengan bahasa yang baik, bahasa yang sederhana, dan bahasa yang mudah dipahami. Dan kemudian ada vokal, yaitu intonasi atau pengucapan. Bagaimana kita memberikan intonasi pada beberapa kata yang memang membutuhkan intonasi-intonasi tertentu. Dan kita mengucapkan kata-kata tersebut dengan jelas. Nah, visual adalah ekspresi atau gerak tubuh. Selain verbal, vokal, yang menunjukkan bahwa kata-kata yang kita sampaikan itu memiliki makna adalah visual dari ekspresi, dari gerak tubuh kita yang menyampaikan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang paling besar presentasinya adalah visual, yang mana sebesar 55%. Sedangkan yang kedua adalah vokal 38%, sedangkan verbal itu 7%. Jadi misalnya kita sedang berbicara kepada seseorang dan dengan bahasa yang sudah bagus, vokalnya juga sudah bagus, tetapi misalnya visual kita tidak mengekspresikan apa yang sebenarnya terjadi. Jika ekspresi marah, berarti vokal kita juga menunjukkan dan kata-kata yang kita pilih juga menunjukkan bahwa kita marah. Tetapi misalnya kita berbicara ya memiliki bahasa yang bahasa marah, tetapi vokalnya juga rendah, ya itu terlihat dari visual kita apakah orang ini benar-benar marah atau tidak. Makanya presentasi visual dalam proses komunikasi ini itu sangatlah besar. Walaupun mungkin vokal kita intonasi atau pengucapan kita datar saja, tetapi ketika visual kita menunjukkan bahwa oh ini wajahnya sedang marah nih, atau wajahnya sedang tidak mood. Jadi seperti itu. Visual memiliki presentasi yang lebih besar dari verbal maupun vokal. Selanjutnya adalah pola dasar kalimat efektif. Untuk berkomunikasi kita juga harus punya pola dasar kalimat efektif. Apa saja yang termasuk dalam pola dasar kalimat efektif? Yang pertama adalah positif. Bisa divisualisasikan. Yang artinya kata-kata itu bisa langsung dapat divisualisasikan. Kita mengerti kata-kata yang dimaksud. Misalnya, kalimat suruhan adalah naiklah ke atas. Ya, otomatis orang tersebut menunjukkan bahwa kalimatnya adalah naik ke atas. Misalnya, kata jangan turun. Berarti kata-kata naik ke atas atau jangan turun ini memiliki makna yang sudah berbeda. Naik ke atas berarti dia memilih untuk naik ke atas.
Tapi jangan turun, artinya dia memilih untuk tetap stay atau diam di tempat. Gitu, memilih kata-kata yang positif. Dan pasti waktunya, jelas kapan eksekusinya. Ketika kita bilang, kemarin saya mengikuti pelatihan. Nah, kata-kata kemarin ini memiliki banyak versi. Kemarin tanggal berapa? Jadi, sampaikanlah kemarin tanggal 23 Juli saya mengikuti pelatihan. Seperti itu. Nah, ada pun yang namanya pelibatan, menyentuh emosi. Kita menyentuh emosi dari seseorang yang sedang kita bicarakan ini. Jadi kita melibatkan perasaannya. Jadi jangan hanya melibatkan perasaan kita sendiri, tapi kita melibatkan perasaan orang yang kita ajak komunikasi. Nah, kemudian ada presisi, jelas parameternya. Misalnya, bahwa saya membeli gula 1 kg. Oke, jadi langsung dikatakan, oh parameternya ya 1 kg. Masanya atau beratnya 1 kg. Dan yang selanjutnya adalah pengulangan, persisten atau konsisten. Nah, jika ada kalimat yang mungkin kurang dimengerti atau memang butuh penekanan, ya kita perlu pengulangan untuk persisten dan konsisten. Oke, selanjutnya adalah komunikasi hipnotik, yaitu untuk mengetahui motivasi berperilaku. Nah, untuk elemen-elemen komunikasi hipnotik, ada beberapa elemen yang dimana yang pertama adalah kondisi pikiran sugestif. Jadi ketika kita ingin berbicara dengan komunikasi hipnotik, kondisi pikiran kita harus berada dalam kondisi pikiran sugestif. Nah, kondisi pikiran sugestif itu berada pada alpha wave dan juga sedikit di theta wave. Tapi yang paling banyak adalah di alpha wave. Pada saat kondisi relax, di situ kita bisa menggunakan komunikasi hipnotik. Nah, ada pola-pola kalimat hipnotik. Nah, pola kalimat hipnotik ini ada 3, yaitu pola bypass word atau di Indonesia kan menjadi pola menjelaskan dijelaskan. Ada pola cause effect dan pola double binds atau double binds. Nah, pola bypass word ini mengikuti pola menjelaskan dijelaskan, yang mana dia menggunakan kata keterangan sebelum kata kerja atau menggunakan kata sifat sebelum kata benda. Contoh, kita beli roti. Kan biasanya kita, roti ini enak loh, kata bendanya dulu baru kata sifat. Tetapi kita pola bypass word ini menggunakan kata sifat terlebih dahulu sebelum kata benda. Jadi kita ganti menjadi enak loh rotinya, atau misalnya lembut banget kain ini, seperti itu. Jadi menjelaskan dijelaskan. Oke, selanjutnya adalah motivasi pembelajaran. Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu bidang. Nah, untuk motivasi ini ada yang namanya macam metaprogram. Metaprogram motivasi dari dalam diri ada 5, yang mana yang pertama adalah toward dan away, ada global, specific, internal dan external, ada option dan procedure, ada match dan mismatch gitu. Yang mana metaprogram ini kita bisa melihat dari arahnya mendekat atau menjauh. Cara menggalinya seperti apa? Misalnya, apa yang membuatmu mau melakukan itu? Dan bagaimana cara menyesuaikan? Apakah dengan toward atau away, dengan dekat atau jauh? Nah, itulah yang dinamakan beberapa motivasi pembelajaran yang mesti kita pahami dalam diri kita. Dan juga saat kita motivasi orang lain, apakah ini termasuk toward away ataukah global specific. Kalau global specific, umum khusus, itu lingkup. Apa sih yang kamu pikirkan? Misalnya umumnya intinya menggambarkan bahwa secara umum. Kalau khusus, itu spesifik, terdiri dari beberapa unsur-unsur. Nah, adapun dalam dan luar, ya, internal dan eksternal itu sumbernya.
siapa yang membuatmu yakin dengan hal ini? Kalau dalam berarti dia meyakini bahwa ya dia sendiri seperti yang dia bilang. Ketika luar berarti banyak orang atau kata ustadz seperti itu. Nah, untuk option dan juga procedure ini bebas dan aturan ini adalah gaya. Bagaimana caramu memilih keputusan itu? Apakah dia bebas untuk memilih ataukah mengikuti aturan tertentu? Nah, sedangkan match atau mismatch itu atau unmatch atau cocok atau berbeda, berarti ini fokusnya. Hal-hal apa saja yang menarik dari sesuatu, ya misalnya hal-hal apa saja yang menarik dari pulpen ini, dari pulpen dan spidol. Oh, sama-sama untuk menulis. Nah, itu berarti match. Yang motivasi belajarnya itu match. Sedangkan yang beda itu misalnya alat satu untuk menulis di kertas, yang satu untuk menulis di papan tulis. Itulah yang membuat beda. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran bawah sadar. Nah, pembelajaran bawah sadar terjadi tanpa kesadaran yang aktif atau pengamatan langsung. Informasi atau pengalaman yang diproses secara bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku, pemikiran, dan emosi seseorang tanpa disadari oleh individu tersebut. Nah, apa sih bentuk pembelajaran bawah sadar? Ini ada 4 bentuk pembelajaran bawah sadar. Yang pertama, pembelajaran implisit. Itu terjadi ketika seseorang memperoleh pengetahuan atau keterampilan tanpa disadari melalui pengalaman atau paparan yang berulang. Nah, selanjutnya adalah pembentukan asosiasi atau pikiran bawah sadar dapat membentuk asosiasi antara stimulus tertentu dengan respon emosional atau perilaku tanpa kesadaran. Nah, yang ketiga, pembelajaran melalui imitasi. Kita belajar secara bawah sadar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain tanpa disadari. Dapat terjadi dalam hal bahasa, gerakan tubuh, atau gaya komunikasi. Nah, ada pengaruh subliminal. Ini pesan atau stimulus yang disampaikan di bawah ambang batas kesadaran yang dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang tanpa disadari. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran eksperiensial. Nah, pembelajaran eksperiensial ini melibatkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Lebih dari sekedar pemaparan teori ya, adanya stimulasi, pengalaman langsung membantu mempertahankan konsep-konsep teori tersebut. Nah, ini adalah fase pembelajaran eksperiensial, di mana yang pertama kita adalah pengalaman konkret. Ya, jadi kita memiliki pengalaman. Nah, setelah itu kita merefleksikan pengalaman tersebut. Kita mereview pengalaman yang sudah kita lakukan, kita jalani. Dan kemudian kita belajar dari pengalaman kita, yang artinya abstract conceptualization. Apa yang kita perlu belajar dari pengalaman kita. Nah, kemudian kita punya rencana bagaimana untuk mengaplikasikan atau trying out what you have learned. Jadi, mengaplikasikan apa yang sudah saya belajar, yaitu yang namanya active experimentation. Dan ini siklus yang akan terjadi terus-menerus. Fase yang terjadi fase pembelajaran eksperiensial atau fase pembelajaran berdasarkan pengalaman akan mengikuti pola ini terus-menerus. Selanjutnya adalah mengelola forum pembelajaran atau menangani situasi khusus. Nah, pengelolaan forum pembelajaran yang efektif itu ada meliputi 4 pengelolaan. Yang pertama adalah pengkondisian. Ini introduction to fun learning. Ya, kita mengenalkan bagaimana belajar yang menyenangkan. Ya. Kemudian pelibatan, involving learners. Jadi kita melibatkan semua yang mau belajar. Yang kemudian adalah interaksi, interacting with learners. Jadi kita berinteraksi dengan semua yang belajar itu. Dan kemudian ada intervensi, instructing actively. Jadi kita secara aktif mengenalkan apapun itu. Kita belajar di dalam suatu forum dan bagaimana kita mengelola forum itu ya efektif, bahwa kita harus mengkondisikan forum tersebut, kita melibatkan semua anggota forum tersebut dan berinteraksi satu sama lain.
dan juga secara aktif kita saling timbal balik antara yang narasumber atau fasilitator dengan yang anggota-anggota forum tersebut. Nah, di sini ada perbedaan antara fun dan funny ya. Kalau bicara tentang introduction to fun learning, artinya kita mengenalkan bagaimana belajar yang menyenangkan, bukan belajar yang funny atau lucu, tetapi yang menyenangkan. Nah, itu fun artinya fokus pada tujuan pembelajaran. Sedangkan funny hanya fokus pada suasana pembelajaran. Dan ini ada beberapa yang fun, serius, terstruktur, dan itulah yang mengapa kita mengenalkan pembelajaran yang menyenangkan, bukan yang lucu. Oke, selanjutnya prinsip dasar dalam mengatasi situasi khusus bagi pelatih atau fasilitator. Ini ada 3 prinsip. Yang pertama adalah penolakan adalah indikator dari pendekatan yang kurang efektif. Jadi pelatih yang harus melakukan report berulang kali, yang melakukan hubungan baik ya berulang kali dengan para learners ya, anggota forum. Dan tidak ada peserta yang sulit, pelatih kurang fleksibel. Jadi pelatih yang harus mengimprovisasi metodenya. Jadi tidak ada peserta yang sulit, pelatih kurang fleksibel. Nah, di balik setiap perilaku ada niat positif untuk dirinya. Jadi pelatih harus mengenali, mendalami, dan menerima atau mengakui niat tersebut. Jadi ya di dalam suatu forum kita percaya bahwa di balik semua perilaku ada niat positif untuk dirinya. Oke, terima kasih. Itu penerapan NLP dalam proses pembelajaran dan semoga bermanfaat.